rasa nasionalisme. Marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan kita, negara Republik Indonesia. Inilah demikian kita mulai dengan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu bangsaan tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kali ini para pemain dari Rantai Baja dan juga KFC sudah memberikan sebuah aplaus dan bersiap untuk laga babak pertama yang akan dan Yazid Irfan dia sudah menutupinya karena jalan babak pertama antara Rantai Baja FC melawan KFC sudah dimulai. Kali ini KFC menguasai bola, ada Warang di sana, membagi bola pada Saiful, sayang sekali bermain-main di sana, langsung dipressing saja oleh Anton, dibantu saja oleh rekannya setim, ada Anton dan juga Aris, nampak sekali memainkan bola kaki ke kaki di lini belakang Rantai Baja FC. Memberikan sebuah umpan manja kali ini berbahaya, maksudnya ke Diego Banowo, maksudnya langsung saja di-tackle saja, tidak ada pelanggaran terlihat di sana. Masih berusaha keras kali ini anak-anak pemuda dari KFC, merupakan salah satu tim kuat di wilayah Gemolong. Berbahaya kali ini, sebuah kesalahan yang tampaknya terjadi di lini belakang dari KFC, namun bisa masih dikondisikan saja oleh Soleh merupakan salah satu penjaga gawang yang notabene sangat disegani di wilayah Gemolong, terutama untuk striker lawan. Kali ini terlihat ada Anton memberikan bola pada Aris, maksudnya langsung pada Ilham di sana. Sebuah pelanggaran tampaknya, sebuah dorongan menjadikannya sebuah tendangan bebas bagi KFC. Dan tak lupa terima kasih banyak untuk sponsor yang sudah mendukung dan sudah memberikan kami support demi lancarnya kegiatan positif kami. Antara lain ada SMJ, Super Mario Junior,
ada Uday Sami Ulancar, Uday Sumber Lestari, Wahyu Singgih Jan 17 Plus Bayi Audio Sound System, Uday Karya Muni Anaya Label, Sartika Stiker, Cross Wedangan, dan kali ini serangan Diego Palo berbahaya masih bisa diamankan saja oleh seorang sang kiper andalan dari Kafur. Keluar lapangan kali ini. Dan terima kasih juga ada Cross Wedangan, Winggarto Family atau paguyuban parkir Gemong, dan Prime Leo Fotokopi. Dan terima kasih untuk sponsor pendukung adalah untuk hasil kami Santoso Aluminium, Soto Sofi, Bali Manufacture, Ude Kami Namun. Terima kasih banyak, semoga tetap jaya dan maju untuk usahanya. Anton berbahaya, tidak ada pelanggaran di sana. Terjatuh Anton masih bisa diamankan saja oleh anak-anak Kafur Wadung Kawan dan juga Saiful. Pastinya Habib membantu di sana, bekerja sama ia, masih berusaha. Cukup tenang kali ini, rantai baja FC memberikan sebuah lepas dan umpan membelah lautan. Iya, sebuah benturan yang menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Kafur FC Gemong. Iya, pemain yang memperkuat Lamongan kali ini Diego Panowo, masih Diego Panowo, mencari Diego, mencarikan sebuah umpan manja kali ini, masih Diego Panowo. Shooting saja memberikan saja umpan yang mudah, sangat membahayakan sekali, mempola-pola data lini pertahanan dari Kafur FC. Masih melukai Aris, berikan saja ke depan, ada Ilham di sana. Sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan. Reza kali ini membantu, berbahaya, hampir saja Anton memberikan sebuah pressure. Iya, Diego Kenal merupakan pemain yang sangat tidak asing, yaitu pemain dari Persela Lamongan yang diambil atau memperkuat di laga NSI Cup, membela Rantai Baja FC, merupakan tim asal dari Kaloran. Anton kali ini langsung saja diberikan ke TK lini pertahanan. Anton masih digoyang saja Diego, hampir saja Diego, sayang sekali masih di atas angin. Berbahaya, ada Ricky, masih Ricky, tadi oleh Ricky memberikan sebuah umpan tarik ke depan. Masih ada Aris, masih diterima Aris. Salah pengertian tampaknya dengan Anton. Aris serangan mundur kali ini dari anak-anak Kafur, membangun dari bawah langsung ke depan. Berbahaya kali ini, cukup cepat kali ini. Hampir saja sebuah shooting yang sangat keras masih. Sorry, cukup kuat kali ini pertahanan dari Rantai Baja, meskipun melalui serangan mudi terbaik yang sangat cepat yang dilakukan oleh anak-anak dari Kafur FC. Berbahaya sekali, ada Cepat dan juga Raindol di sana. Ivan masih bisa diamankan saja oleh Habib kali ini. Habib diberikan saja kepada Rico membuka peluang pada Malik kali ini, mencoba, iya ampun, membuka sebuah peluang di lini tengah.
cukup tarik kali ini ada Hiban maksudnya. Masih berjuang keras kali ini, cukup ketat, cukup merupakan tensi tinggi kali ini. Iya, oh cukup keras sekali sampainya. Sebuah pelanggaran yang dilakukan anak-anak dari rantai baja, tampaknya dilakukan oleh Anton. Terlihat terjaya bolos kali ini. Menit 14. Langsung saja, iya ampun, masih ditangkap dengan mudahnya oleh kiper atau penjaga gawang Sony. Cukup tenang Sony, langsung memberikan sebuah tendangan ke depan menuju Diego Palomo. Langsung saja, iya cukup santai tanpa dipantai kali ini. Iya, terlihat kiper dari Kapur FC ada Soleh memberikan bola salah pengertian tampaknya. Terlihat Ilham berikan saja ke Diego Palomo, hampir saja sebuah peluang emas, namun terperosok saja. Cukup licin lapangan kali ini yang diguyur hujan selama 1 jam tadi siang. Jam kurang 5 menit. Ya. Serangan dari anak-anak Kapur, masih Kapur FC kali ini dikuasai saja oleh Jepang dan juga Rendo di sana membantu penyerangan. Ada Rico dan juga Malik. Yang diisi notabene pemain Rotos adalah pemain-pemain muda yang usianya masih di bawah 23 tahun. Tapi untuk skillnya jangan ditanyakan lagi, pasti dengan kecepatan, kelincahannya berbahaya kali ini. Ia ada cepat di sana, dibantu oleh Hiban, memberikan sebuah umpan lambung, namun sayang mengenai pemain rantai baja dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kapur FC. Laga ini merupakan laga 8 besar dan untuk menentukan laga selanjutnya untuk menuju semifinal yang pasti sudah ditunggu oleh Permata FC dari Tanjung Anam dan juga Barokah Jaya Kawangan Jago. Dua tim sudah menunggu di semifinal, tinggal 2 pertandingan lagi, yaitu yang sekarang dimainkan dan besok tim tuan rumah Lempar FC melakoni laga yang cukup sengit, yaitu antara Giri Margo FC, merupakan laga semifinal keempat, kali ini laga semifinal ketiga. Keluar lapangan Wasit Amin cukup baik kali ini memimpin atau memandu jalannya pertandingan di babak pertama. Ada Evan Dian juga merupakan lisensi dari Agen Nolong yang cukup terkenal. Jod pite. Rumpar kali ya deh. Serangan dari Anton diberikan saja, sudah agak kesulitan kali ini. Langsung dari ke Malik membuka peluang kali ini. Ia dibantu saja oleh hampir saja tekanan cukup keras. Yang dilakukan saja oleh Sony dan Sony berubah. Lagi-lagi
Sony penjaga gawang hampir saja 2 kali beruntun di menit-menit awal melalui serangan mudik terbalik yang dilakukan anak-anak muda dari Kapur FC Gemolong, belum mampu merubah kedudukan sementara masih 0-0. Berbahaya kali ini, Yanto dan bersama tendangan bagaikan lele yang masih di sisi kanan gawang dari Kapur FC. Dengan lele dan pemenang. Ini enak. Megang-megang. Oke, wah, enak. Dengan lele. Terlihat penjaga gawang Soleh dan dibantu saja oleh Wawan kali memberikan sebuah umpan kepada teman-temannya. Masih Aris memberikan kepada Audio Kebenawa maksudnya keluar lapangan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Cukup tenang kali ini, mengurangi kecepatan tempo permainan masing-masing tim, dan Kapur FC merupakan bukan tim yang sepele, merupakan tim yang kuat di wilayah Gemolong. Masih mencoba. Iya ampun, menipis saja di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Rantai Baja FC, menghasilkan sebuah sepak pojok pertama tampaknya untuk Kapur FC. Iya, Kapur FC masih dilatih saja oleh Deska, pelatih yang masih muda, baru saja mengakhiri masa latihannya. Kembali pertandingan dari sepak bola pertama. Salah pengertian tampaknya dari Kapur FC, terlalu terburu-buru lagi-lagi meninggalkan pertandingan. Iya, skor sementara masih 0-0 antara Rantai Baja FC yang berasal dari Desa Kaloran, tim yang berasal dari Kaloran dan masih satu kecamatan yaitu Kecamatan Gemolong, dan juga Kapur FC merupakan tim yang juga dari wilayah Gemolong, Kelurahan Gemolong. Mengotak-atik di keluar lapangan dan menyaksikan lagi-lagi tendangan sepak pojok untuk kesekian kalinya untuk tim Kapur FC. Terlihat Malik memberikan sebuah umpan ditangkap saja berikan Malika, terbang bagikan gagak kali ini. Sony cukup santai mengatur tempo permainan. Kali ini Anton berpindah posisi di sisi kanan, memberikan sebuah pressure. Anton mengotak-atik Asi, iya masih membuka peluang, dituju saja Ilham, maksudnya ada Aris di sana, langsung saja tidak terarah. Ilham sayang sekali. Terlihat pemain-pemain yang cukup cepat bermain kali ini. Melakoni laga di lapangan yang cukup licin karena baru saja hujan mengguyur di desa Muntas, tapi tidak menyurutkan semangat dari para pemain dan juga pastinya supporter dari kedua tim
Berbahaya kali ini, ada Aris tambahnya memberikan sebuah cukup keras. Cukup klasik dari Diego Pablo mencetak gol pertama di laga AFC Cup 2020. Satu kosong untuk keunggulan Rantai FC. Merupakan salah satu pemain dari Persela Lamongan yaitu Diego Pablo dari Liga 1 pastinya. Tampak sekali satu kali sentuhan dan memberikan sebuah golnya dengan kepalanya, dengan sundulan yang cukup keras terarah. Tipuan 378 diberikan, namun saya gagal melewati dengan derasnya licinnya lapangan. Kembali serangan mundur berbalik dari jebret kali ini. Berikan saja depan, hampir saja terlalu deras umpan yang membola benua dari Kapur FC. Gol yang sangat cantik dicetak saja oleh Diego Pano. Kali ini Rantai Praja membangun serangan dari sisi kiri lini serang. Terlihat Aris membagi bola, diberikan saja kepada Diego langsung ke depan, langsungnya kepada Anton. Salah pengertian tampaknya direbut kembali oleh anak-anak Kapur FC. Cukup tenang kali ini, masih konsisten Anton, masih dibayang-bayangi saja. Mengenai wasit tampaknya. Berbahaya kali ini cukup. Hampir saja sebuah blunder yang akan dilakukan saja oleh salah satu pemain bertahan dari Kapur FC. Ueda Saiful dan juga Waban. Aris, ya ampun. Memberikan sebuah umpan manjanya kepada sang striker. Menghasilkan sebuah tendangan bebas yang apakah Anton atau Diego mampu menambah keunggulan ataukah sebaliknya Kang Soleh mampu menangkap dengan kegigilannya sebagai penjaga gawang. Terlihat Anton dan juga Diego Panowo akankah mencetak gol keduanya. Diego Panowo, hampir saja sebuah tendangan pressing terukur dari seorang Diego Panowo yang sayangnya masih sedikit saja di atas mistar gawang, cukup tipis sekali, hanya 5 atau 10 cm saja. Langsung saja dibantu saja kali ini Cedera dan juga Rendo bermain bersama. Rendo masih mengotak-atik melewati satu pemain, masih mengotak-atik Odadi Maole. Iya, cukup baik sekali kali ini memberikan sebuah pressure. Iya, kali Rendo berbahaya. Masih ada Reza dan juga Seno di sana, dibantu juga dengan Pujo. Merupakan pemain-pemain bertahan yang cukup rajin memberikan supaya bolanya ke depan dan juga pertahanan yang kokoh. Masih bertahan 1-0 untuk keunggulan Rantai Praja FC. Sepak pojok ketiga kalinya untuk Kapur FC kali ini diambil saja oleh Kang Malik.
langsung melambung tinggi kali ini berbahaya, hampir saja sebuah bola yang mengarah ke gawang dari Rantai Baja, masih membantu pertahanan atau benteng kuat dari Rantai Baja. Serangan Budi terbalik kali ini Gege Tanowo. Nah ya dibuang di satu saja oleh lawan. Tampak sekali cukup rajin dan tertib untuk memberikan pertahanan yang baik untuk timnya. Ia kali ini bersiap pemain cadangan kali ini ada Danu nomor 15 menggantikan pemain nomor 12. Dani masuk menggantikan nomor 12. Dari Anton, masih Anton. Iya ampun, Anton melewati sebuah tarik menarik terjadi di dalam kotak penalti namanya. Kami tinggi sportivitas, sedikit tensi tinggi, merupakan bumbu-bumbu dari sebuah pertandingan. Langsung ke depan diterima saja, ada Ilham di sana memberikan sebuah pressure. Ilham, ada Anto, masih Anto, berikan ke Aris, masih Aris memberikan ke belakang, ada Dekta di sana. Dekta membantu serangan, masih mengotak atik. Ia berbahaya kali ini di sisi kanan pertahanan dari KPFC, menghasilkan saja sebuah lemparan di dalam Dekta kali ini. Berikan saja di depan, melewati satu pemain, masih menggoyang-goyang. Iya, hampir saja berat tipu 378, tidak mengenai pasal. Dan kali ini pemain dari Kafur sedang bersiap-siap, ada bintang nomor 10 tampaknya bersiap-siap melakukan pemanasan. Anton, Ilham di sana, bantu ke sisi kanan, membagi bola, mengotak hati. Iya kali ini berbahaya, serangan media langsung diserobot saja dengan tackle kerasnya. Pergantian pemain kali ini, ada bintang nomor 10 menggantikan Sandi nomor 11 dari Kapur FC. Ya, bintang merupakan salah satu pemain yang cukup muda yang dimiliki oleh Kapur FC. Langsung saja bintang bergabung dengan temannya dan sebuah tembakan yang datangnya secara tiba-tiba menunjukkan saja ada di melewatkan selang dan 2-0 untuk keunggulan sementara Rantai Baja versus Kapur FC. Tendangan yang sekali diberikan dari luar kotak penalti dengan jarak kurang lebih 25 meter dari gawang. 2-0 kali ini. Sebuah tendangan dicungkil dari kaki, semi flashing. Tampaknya pelatih Agieska belum percaya nih, di babak pertama sudah tertinggal 2-0 dari Rantai Baja FC. Percaya orang.
Percaya orang. memberikan sebuah motivasi tersendiri untuk pemain-pemain muda Kafur yang tidak kalah mumpuni dari rantai baja. Dua kosong skor sementara ini. Langsung saja diterima oleh Anton, tidak ada teman dituju. Terburu-buru tampaknya sebuah tendangan dari lini pertahanan Kafur FC yang dimiliki yaitu Wawan, Saiful, Habib dan juga Maman. Cukup baik ini langsung diterima oleh Anton. Anton diberikan saja Diego. Iya, hampir saja sebuah kesempatan atau peluang yang dimiliki dari seorang Anton memberikan sebuah rupa saja ke Diego. Terlalu deras. Kembali serangan mudik kembali dari anak-anak muda Kafur FC melewati sang pemain. Ya, terjatuh saja dan handsball tampaknya. Ya anda. Dia jelasin. Dan jangan lupa besok hari Minggu tanggal 27 Desember dengan pertandingan lanjutan NFC Cup 8 besar untuk menuju semifinal. Ada tuan rumah Muntakeras FC akan melawan Gili Margo FC dari Kecamatan Ngiling. Terjatuh saja Aris tampaknya. Meskipun sudah berkeluarga dan mempunyai buah hati, tapi kecepatannya, kelincahannya masih tetap terjaga. Aris merupakan pemain yang diandalkan di lini tengah rantai baja FC. Nomor 11. Kesempatan kali ini, kesempatan emas. Langsung saja berikan. Oh, berbahaya kali ini terlihat satu pemain. Ya ampun, masih play on. Ya, ditangkap saja. Terhenti di dalam garis, masih di dalam kotak. Oh, cukup cepat kali ini pemain yaitu ada Anton di sana melewati satu pemain dan iya ampun, dibayang-bayang saja dan terjadi sebuah sepak pojok sekian kalinya untuk rantai baja. Memberikan sebuah hiburan rakyat di tengah pandemi pastinya. Oh, hampir saja sebuah kesempatan atau peluang yang dimiliki dari anak-anak rantai baja FC di dalam kotak penalti. Hampir saja masih ada Aris. Cukup tenang kali ini Aris. Cukup baik Aris. Iya, mengotak hati dibayang-bayang saja. Iya, hampir saja melewati satu pemain muda. Aris bertahan dibantu saja oleh Anton. Anton. Iya, Anton. Masih Anton. Melewati 3 pemain sekaligus dengan gerakan 378. Terlihat sang playmaker memberikan sebuah instruksi pada teman-temannya. Diego, masih Diego diberikan saja kepada Anton kali ini. Merupakan pemain yang sangat cepat di lini sayap serang. Diego, hampir saja Diego memberikan sebuah hiburan atau golnya jika saya tidak terpelosok jatuh. Dibuang saja. Cukup cekatan kali ini. Ketika merupakan pemain muda juga yang berasal dari desa Mijan tampaknya. Adekta merupakan pemain bertahan di sisi kiri sayap. Terlihat sekali dua lapangan. Terlihat wasit Amin lisensi
Kembali anak-anak dari Rantai Baja cukup tenang, memberikan sebuah tekanan 3 hari 3 malam kali ini dengan penguasaan bola kurang lebih 55% dibanding 45%. Iya. Iya ampun, kali ini Mas Aris terjatuh saja. Terlihat Rico atau Bang Malik terjatuh saja kali ini. Tendangan bebas bagi Kabul FC. Langsung depan kelewat satu pemain. Iya ampun, terlalu deras umpan yang menyusul membela pertahanan dari Rantai Baja FC. Kontrol yang cukup baik maksudnya, namun saya kehilangan bola cukup cepat. Diego Panowo kali mengambil bola memberikan sebuah atensinya. Diego Panowo langsung ke depan, ada Anton mampu cepat sekali dari ini Bang, meninggalkan lapangan pertandingan. Anton pemain muda yang sangat masih muda, masih kurang lebih 23 tahun. Diego Panowo kali ini memberikan sebuah terusan kepada Anton. Ya hampir saja Oda diberikan saja oleh Diego Panowo, memberikan sebuah konsistensinya di tim Rantai Baja. Cukup tenang kali ini. Sony merupakan penjaga gawang andalan dari Rantai Baja FC. Diberikan saja ke Ilham, memberikan bola kepada Aris. Aris berjuang di tengah kali ini. Aris langsung ke sisi kanan, ada Reza. Masih Reza, cukup cepat kali Reza. Dicayang-cayang saja Reza. Masih mau tarik Anton. Iya berada. Iya Anton. Gol. Sebuah shooting spekulasi dari luar kotak penalti. Dia membuat kaki kanannya. Anton. Nambah gol menjadi 3-0 untuk Rantai Baja. Iya, cukup sangat menarik kali ini di sore hari ini. Kejutan, lagi-lagi kejutan terkejut sekali dengan 3 gol sekaligus di babak pertama untuk Rantai Baja. Kamu tulan gonku, tulai masku. Stream. Terlihat sebuah gol yang sangat indah pada sore hari ini dengan kaki kanannya cukup keras terarah di sisi pojok kiri dari Kang Soleh, kiper dari Kabul FC. Langsung berikan Diego Panowo saja, sebuah sumbangan yang diberikan saja. Umpan manja dari seorang Reza diterima saja oleh Diego Panowo, striker dari atau yang pernah membela Persela Lamongan, hampir saja membuat kekacauan di lini pertahanan Kabul FC untuk kesekian kalinya atau bahkan mencetak kedua kalinya untuk seorang striker Diego Panowo.
kejutan dari anak-anak rantai Baja mendatangkan striker dari Lamongan dari Liga 1. Ada Cibu Temawa, striker tunggal di depan dibantu saja oleh Anton dan menghasilkan 3 gol sekaligus trio yang cukup baik di kali ini. Berlatih satu pemain berbahaya ini. Ada Deka di sana dibantu Deka memberikan sebuah pressing kali ini berbahaya. Wow, shooting berhasil ini hampir saja berikan sebuah tekanan pertamanya. Aris, papa muda yang cukup kuat kali ini. Aris memberikan umpan membelah, menghancurkan lini pertahanan Kapresi berbahaya. Hampir saja sebuah tekanan lagi-lagi dari sisi kiri pertahanan Kapresi yang dilancarkan saja oleh Aris dan juga Anton. Ini Anton bersiap, masih Anton yang memberikan sebuah umpan yang cukup. Diego. Dia benar lagi-lagi mencoba gol kedua untuk Rantai Baja dan menggagalkan gol menjadi 4-0 Rantai Baja FC. Sungguh-sungguh sangat menunjukkan kali ini merupakan striker andalan di Persela Lamongan dan kini ia membela Rantai Baja FC. Ya, kali ini pergantian pemain bersiap tampaknya dari KPU FC. Setiono nomor punggung 11 akan menggantikan Febri nomor punggung 19. Aris, papa muda Aris diberikan saja. Ampun, sebuah tekanan kali ini cukup tenang Aris. Langsung saja terima Aris menjadi sebuah hampir saja mengenai. Iya, pergantian pemain kali ini dari KPU FC ada Setiono menggantikan Febri nomor 19. Berbahaya, masih ada Ilham di sana dibantu oleh Aris sang pemain bersama muda. Itu langsung ya tersendiri kali ini Deka. Itu saja di sisi kanan pertahanan dari KPU FC dan masih bertahan 4-0 masih di babak pertama kali ini. Sayang sekali kurang terarah tembakan dari lawan. Dan babak pertama telah usai dan sementara kedudukan masih di